my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar pantun. Secara umum, pantun berfungsi sebagai alat penguat penyampaian pesan. Pantun juga berfungsi sebagai media untuk melatih kemampuan menjaga alur berpikir. Selain itu, pantun juga dapat melatih orang untuk berpikir bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain, atau asosiatif. Persamaan bunyi pada akhir baris indah bila didengar. Persamaan bunyi pada akhir baris disebut rima. Persamaan bunyi terjadi karena pantun mempunyai pola ABAB. Mengidentifikasi pantun sebagai warisan budaya. Tradisi pantun berbalas dalam palang pintu. Suku Betawi dari Jakarta memiliki tradisi unik ketika mengadakan upacara adat pernikahan. Dalam upacara tersebut terdapat istilah palang pintu. Palang pintu merupakan salah satu rangkaian acara yang dilakukan ketika akan melamar pihak mempelai wanita. Palang pintu dilakukan sebelum keluarga mempelai pria memasuki rumah sang calon mempelai wanita. Biasanya akan ada perwakilan dari mempelai pria dan wanita. Orang yang ditunjuk akan berbalas pantun, akan tetapi tidak hanya itu, orang yang ditunjuk juga harus mengenakan pakaian khas Betawi berupa pakaian pencaksilat, lengkap dengan ikat pinggang, lilitan sarung di bagian pundak, dan kopiah. Isi pantun yang disampaikan dalam palang pintu adalah permintaan izin untuk memasuki rumah sang calon mempelai wanita dan keinginan untuk menjadikannya istri. Perwakilan tuan rumah juga akan memberikan balasan untuk pantun tersebut. Pada umumnya, pantun balasan yang disampaikan si tuan rumah berupa jawaban persetujuan. Akan tetapi, pihak pria tidak akan langsung dipersilahkan masuk, melainkan harus melawan perwakilan pihak wanita dengan cara menunjukkan ilmu bela diri. Sampai saat ini, tradisi palang pintu masih digunakan sebagai warisan kebudayaan Betawi. Nah, ini adalah contoh gambar dari orang yang sedang melaksanakan upacara Pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Kalau udah niat datang kemari, aye pengen tahu apa hajatnya. Nah, coba kita cermati ya sekali lagi pantun dalam palang pintu berikut. Pantun yang pertama. Pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi pantun berdasarkan ciri-ciri pantun. Di barisan pertama itu terdiri dari, kita hitung ada berapa suku kata. Pergi 2, meronda 3, 4, 5, di malam 6, 7, 8, Jumat 9, 10. Jadi di baris pertama ada 10 kata. Lalu di baris kedua mampir itu 2, sebentar 3 tambah 2 5, membeli 8, kopi 9, 10. Jadi ada 10 suku kata di baris kedua. Nah, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi yang di dalamnya terdapat makna pantun. Nah, pantun yang kedua yaitu kalau mau memotong roti, ini adalah balasan dari pantun yang pertama. Kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Kalau udah niat datang kemari, aye pengen tahu apa hajatnya. Nah, ini jadi balasan dari pantun pertama. Yuk kita identifikasi menggunakan tabel. Nah, ini adalah tabel identifikasi pantun antara pantun 1 dan pantun 2.
Jumlah barisnya sama-sama 4. Kemudian suku kata tiap baris itu berbeda. Nah, tadi kita sudah hitung pantun yang pertama baris 1 dan kedua itu sama-sama 10 kata, benar ya. Nah, ini 9 kata, jadi kalian harus bisa menghitung berapa suku kata yang ada di tiap baris. Jumlah kata baris ke-1 adalah 5 kata, baris kedua 4 kata, baris ketiga 5 kata, baris keempat 5 kata. Nah, cara menghitung suku kata atau kata itu kita bisa lihat di sini. Jadi kalau suku kata itu pengucapan dari pergi, per 1, gi 2. Nah, ini adalah namanya suku kata. Meronda, meronda. 1, 2, 3. Jadi 2 tambah 3, 5. Nah, itu adalah cara menghitung suku kata yang ada di tiap baris. Kemudian kalau menghitung kata, pergi meronda di malam Jumat. 1, 2, 3, 4, 5. Pergi 1 kata, meronda 1 kata, di 1 kata, malam 1 kata, Jumat 1 kata. Nah, jumlahnya adalah 5 kata. Sudah sesuai ya, jadi kalian harus bisa menghitung suku kata tiap baris dan jumlah kata dalam baris. Kemudian, tadi baris pertama dan kedua adalah sampiran. Nah, sampirannya yang pertama, pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Pantun yang kedua, kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Nah, baris isi itu ada di baris ketiga dan keempat. Kami datang segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Nah, kalau pantun yang kedua, isinya adalah kalau udah niat datang kemari, ayah pengen tahu apa hajatnya. Nah, keduanya memiliki sajak AB-AB dan AB-AB. Nah, ini adalah jenis pantun berbalas ya, bukan pantun anak-anak, bukan pantun nasihat. Nah, ini adalah pantun berbalas, yaitu harus ada balasannya. Amanat yang terkandung di dalamnya untuk pantun pertama, sebelum memasuki wilayah orang, sebaiknya menyampaikan salam atau izin terlebih dahulu. Nih, diambil dari isi ya. Nih, mohon diterima dengan senang hati. Kemudian, untuk pantun yang kedua, maknanya adalah jika ada orang lain datang ke wilayah kita, sebaiknya kita tanyakan maksud dan tujuannya. Jadi kalau udah niat datang kemari, ya pengen tahu apa hajatnya. Jadi kita harus bisa menulis amanat yang terkandung dalam isi pantun tersebut. Nah, anak-anak nanti kalian harus bisa ya membuat tabel identifikasi pantun. Salah satu hakmu sebagai warga masyarakat adalah bebas berteman dengan siapa saja. Selain itu, apa hak lain sebagai warga masyarakat? Apa juga sih tanggung jawab dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Setiap orang harus bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajibannya. Berikut beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, haknya adalah menikmati lingkungan yang tenang dan tertib, mendapatkan perlindungan hukum, menyuarakan pendapat, serta hidup tenang dan damai. Nah, kewajiban warga masyarakat yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat, serta hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Nah, kalian harus bisa melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat sehingga hak kalian sebagai warga masyarakat akan terpenuhi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa interaksi diperlukan karena manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun juga dengan interaksi satu daerah dengan daerah lainnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial antar daerah? Nah, kita akan mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Interaksi antar daerah terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tersebut. Setiap daerah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh wilayah tersebut. Oleh karena itu, terjalinlah kerjasama antar daerah. Jadi, misalkan kota A itu memiliki hal yang dibutuhkan oleh kota B.
dan kota B memiliki hal yang dibutuhkan oleh kota A, maka mereka akan melakukan interaksi sosial antar daerah karena mereka saling membutuhkan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah yaitu perbedaan potensi SIK. SIK itu suatu situasi dan kondisi, dan sosial yang dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi SIK daerah berhubungan dengan kondisi alamnya, seperti ketersediaan sumber daya alam, sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Adapun potensi sosial daerah berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintahan daerah itu sendiri. Nah, misalkan di daerah B tidak ada fasilitas rumah sakit yang lengkap, maka penduduk kota B akan pergi ke kota A karena hanya kota A yang menyediakan fasilitas lengkap. Nah, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi antar daerah. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.